Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang bahasa Indonesia ya, dari mulai nomor 57. Manakah kata berikut ini yang baku? Ya, jadi ini salah karena kalimatnya seharusnya Senin dari Senin. Ini juga salah ya. Harusnya Rabu bukan Rabu. Ini juga sama, Rebu salah. Ya, ini juga Rebu. Nah, yang baku jelas Rabu, Senin, Kamis. Kemudian soal nomor 58. Manakah kata berikut yang baku? Ya jelas, ya ini sistem, ini salah, yang tepat sistem. Kemudian ini ijazah. Project ini juga salah, yang benar proyek. Filosof ini juga keliru. Apotek ini yang benar. Jadi yang baku adalah ijazah. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia soal nomor 59. Nah, kalimat baku yang benar, nah jelas ya, ini para pemain klub Manchester United sudah menerapkan apa kata pelatihnya untuk memenangkan pertandingan. Ya, ini tidak ada kesengajaan bagi pendukung MU yang akhir-akhir ini sering tidak beruntung atau alias sering kalah terus. Ya, meskipun ya sudah melakukan apa kata pelatihnya. Nah, mengapa yang lain keliru? Oke, ini kita lihat yang dari yang A dulu. Ya, mengeterapkan ini juga salah, menerapkan juga salah. Ini menerapkan juga salah, menterapkan ini juga salah. Jadi yang tepat menerapkan. Oke, selanjutnya yang nomor 60. Penggunaan tanda koma yang benar. Ya. Nah, kita lihat yang A dulu. Nah, ini juga salah karena ketua Mahkamah Konstitusi jadi satu bagian ya, tidak usah diberi tanda koma. Kemudian yang B, nah ini juga ada penyebutan nama tidak diberi tanda koma. Kemudian yang C juga sama tadi dengan A, ada penyebutan tambahan koma setelah kata ketua. Kemudian yang D, nah ini malah tidak ada koma setelah kata Mahkamah Konstitusi. Jadi yang tepat kalau dibaca, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud, sedang sibuk. Ya, jadi 60 itu E. Untuk 61, tanda baca titik ya, tidak dipakai pada. Nah, ya tanda baca titik itu tidak digunakan saat membuat akronim. Ya, jadi akronim itu beda dengan singkatan. Kalau singkatan misalnya ABRI, nah itu namanya singkatan. Kalau akronim misalnya Posyandu, nah akronim semacam itu tidak menggunakan tanda titik. Oke. Nah, selain itu berarti pakai tanda titik, misalnya angka, jam, menit, akhir singkatan nama orang, singkatan gelar, nah, dan singkatan kata sudah umum. Lanjut nomor 62. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang benar? Pertemuan antara Korea Selatan, ini harus K besar karena nama negara, dan Vietnam ini juga diadakan. Nah ini ya, karena ini kata bukan kata tempat, disambung, diadakan. Di Malaysia dipisah karena Malaysia itu menunjukkan sebuah negara atau sebuah lokasi atau sebuah tempat. Nah jadi A. Yang B jelas salah, ini ya dipisah. Kalau ini disambung, ini digabung, ini juga digabung, jadi salah. Jadi yang tepat ini nomor 2 adalah A. Udah, kita lanjut ke nomor 63. Kalimat manakah yang penulisan huruf kapitalnya benar? Nah, ingat huruf kapital ya digunakan di mana saja. Salah satunya di awal kalimat. Ya, di sini ada cagar alam ujung kulon yang terletak di ujung paling barat Jawa Barat, termasuk Kabupaten Pandeglang. Nah, ini paling barat. Ini memang bukan nama, jadi pakai huruf kecil. Berbeda ketika Jawa Barat pakai huruf besar. Ya, Pandeglang juga P besar. Nah, kita lihat yang lainnya. Ya, karena cagar alam ujung kulon. Nah, ini A-nya sudah besar karena nama lokasi. Ya, ini A-nya sudah besar. Nah, tapi ini ya termasuk Kabupaten Pandeglang. Ini kesalahannya ya. Ke soal nomor 64. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang benar? Nah, ini ya. Pertama, singkatan dulu memakai titik, Prof. Kemudian dokter juga titik, kemudian koma.
dan jalani Amin SH. Ya, jadi seperti ini. Yang benar adalah yang E. Oke, nomor 65 penulisan NIP ya. Jadi NIP-nya nggak perlu disingkat titik, tapi langsung singkatan terus nomornya. Apalagi pakai koma, apalagi titik 2, ini jelas salah. Ini benar tidak menggunakan tanda titik ataupun koma. 66 yaitu yang merupakan kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, di sini jawabannya adalah C ya, menangis. Kata sampah yang bermakna konotatif. Mana konotatif itu makna bukan sebenarnya ya, dan bermakna buruk ya. Nah, jelas ini ya, sampah masyarakat ya. Jadi ini bukan makna sebenarnya di sini ya. Jadi jawabannya nomor 67D. Nah, untuk nomor 68 ya, untuk pengurutannya kita bisa memulai dari membaca dari 1 sampai 4, kemudian kita mulai analisis mana dulu ya. Nah, kalau dilihat di sini mulainya dari nomor 3 dulu. Bahasa merupakan tiang pancang kebudayaan. Nah, kemudian nomor 1 diperjelas lagi dari tiang pancang kebudayaan apa, kemudian diperjelas lagi sampai penutupnya di sini yang ke nomor 4. Jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Nomor 69 ya, bahasa Indonesia yang baku dalam menuliskan perihal dalam surat resmi ya. Perihal, kemudian titik 2, permohonan bantuan ya, awalnya besar semua. Nah, ini salah, P-nya awalnya di sini kecil, kemudian yang ini B-nya kecil, ini P-nya kecil, ini B-nya kecil ya, ada kesalahan ini. Jadi yang tepat jawabannya nomor 9 adalah A. Kemudian nomor 70 penulisan nomor surat ya. Ini dari awal nomor semuanya benar. Kemudian 79 garis miring, garis depan sama. Nah, dimulai dari sini. Nah, ini ya. Ini salah karena tidak menggunakan Romawi. Jadi biasanya nomor 1 menggunakan Romawi untuk bulannya. Nah, ini juga salah. Nomornya masih menyebut nomor lagi, misalnya angka. Nah, ini ya tahunnya disingkat.